Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali hari ini akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kami hari ini, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu itu akan selalu menguatkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Namun kita hanya akan membaca beberapa ayat saja. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Matius pasal 25 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat." Firman Tuhan hari ini saya kasih judul talenta. Saudara, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, bahwa ada 3 orang hamba yang diberikan talenta oleh tuannya, ya, diberikan talenta dengan berbeda-beda. Ada hamba yang menerima 5 talenta, ada hamba yang menerima 2 talenta, dan ada hamba yang diberikan 1 talenta. Di ayat 15 jelas dikatakan bahwa yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Dikatakan bahwa mereka diberikan talenta oleh tuannya menurut kesanggupannya masing-masing. Nah, menurut saudara, kita ada di posisi hamba yang mana? Apakah kita ada di posisi hamba yang pertama yang menerima atau mendapatkan 5 talenta? Atau kita ada di posisi hamba yang kedua yang mendapatkan 2 talenta? Atau sebaliknya kita ada di posisi hamba yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta? Sedikit pengertian tentang talenta itu sendiri. Secara umum, talenta adalah suatu bakat atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita manusia untuk kita lakukan, untuk kita gunakan. Nah, ada yang berkata juga merupakan karunia dari Tuhan Yesus sendiri. Talenta merupakan suatu hal yang diberikan Tuhan yang menjadi kelebihan kita. Misalnya dalam hal bernyanyi, bermusik, dan lain sebagainya. Yang harus kita ingat dan harus kita perhatikan bahwa talenta yang diberikan kepada kita harus dipakai atau digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai talenta yang diberikan oleh Tuhan itu tidak kita gunakan. Atau dengan kata lain kita menyia-nyiakan talenta pemberian dari Tuhan itu sendiri. Saudara, ada beberapa hal penting tentang talenta yang akan kita lihat hari ini. Yang pertama, talenta itu adalah gift atau berkat atau harta yang kita miliki yang harus dijaga. Sehingga talenta yang kita miliki, kita harus bertanggung jawab untuk mengatur talenta itu dengan baik. Bagaimana cara kita mengatur talenta itu dengan baik? Tentunya dengan kita berlatih atau memperbanyak, menambah talenta itu. Yang berikutnya adalah talenta adalah kepercayaan dari Tuhan itu sendiri. Kita bersyukur kalau kita dipercaya oleh Tuhan, kita dipercaya oleh Allah, berarti itu adalah salah satu karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita karena kita dipercaya. Yang terakhir saudara, talenta itu harus dikembangkan. Karena talenta adalah dasar yang akan kita pakai untuk kita pakai melayani Tuhan. Dan talenta itu kita gunakan dengan baik. Ada 2 kelompok di dalam pembacaan ini kalau kita perhatikan dari ayat 14 sampai dengan ayat 30. Yaitu kelompok yang pertama adalah hamba yang baik. Dan kelompok yang kedua
adalah hamba yang jahat atau yang tidak baik. Menurut Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita ada di kelompok mana? Apakah kita ada di kelompok hamba yang baik atau sebaliknya, hamba yang tidak baik? Tentunya kita semua menginginkan menjadi hamba yang baik, ya. Karena hamba yang baik adalah hamba yang melakukan talenta itu dengan baik. Kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan bahwa hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Kita perhatikan bahwa hamba yang baik dan yang setia, dia dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar. Artinya apa, saudara? Tuhan mempercayakan kita. Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk melakukan pelayanan yang lebih besar lagi, untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Nah, sedangkan kelompok yang kedua adalah hamba yang tidak setia. Kenapa? Karena dia tidak mau melakukannya dengan baik. Di ayat 24 dikatakan bahwa kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam." Ayat 25, "Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Apa yang terjadi, saudara? Karena dia tidak melakukan talenta ini. Dia tidak mengembangkan talenta ini. Di ayat yang ke-30, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap." Ya, saya yakin dan percaya kita semua tidak mau ketika kehidupan kita dicampakkan ke tempat yang gelap. Ya, untuk itulah kita mau melakukan talenta itu dengan baik. Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan kehidupan kita. Jangan mau kita dikatakan menjadi hamba yang tidak berguna. Mari saudara, kita mau melakukan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu dengan sebaik mungkin. Karena ketika kita melakukan talenta itu dengan sebaik mungkin, kita percaya Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Dan kita akan dikatakan menjadi hamba yang baik dan setia karena melakukan talenta itu dengan baik. Melakukan sama arti dengan menuruti apa kata tuannya. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus menuruti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan percayakan kita mendapatkan 1, 2, atau 5 talenta, lakukanlah itu dengan baik. Karena kita percaya setiap pemberian talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya saudara, setiap orang Tuhan berikan karunia atau talenta menurut kemampuan masing-masing. Tinggal tergantung dari diri kita mau melakukannya itu atau tidak. Apa yang sudah Tuhan berikan harus kita pertanggungjawabkan dengan cara kita mengembangkan talenta itu. Orang yang bertanggung jawab pasti akan diberikan berkat oleh Tuhan. Kita percaya firman Tuhan hari ini akan selalu memberkati kehidupan kita. Dengan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Apapun Tuhan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami Tuhan dalam kami memelihara dan menjaga talenta yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau melakukan itu semuanya dengan sungguh-sungguh dan kami mau melakukan itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Kami percaya firman-Mu itu selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan renungan kami.
di sepanjang hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya.